Secret Lovers, Garut merupakan pusat kuliner aci atau tepung tapioka di Jawa Barat yang menawarkan berbagai jajanan kenyal, pedas, berbumbu, dan gurih. Bukan rahasia lagi jika olahan aci populer di Garut seperti cimol bojot dan bakso aci jadi primadona jajanan kekinian tak hanya di Jawa Barat tapi berbagai daerah di Indonesia. Udah mendidih banget, udah mendidih. Oh, Baru dimasukin. berarti udah ngebluk-bluk ya? Ngebluk-bluk, biar nggak buyar. Oh, biar nggak buyar. Baru dah. Gusti, ini tuh mau nanya, Abdi tuh mau nanya, ini tuh kampung Bojot sana sebenarnya? Cenah teh aya cimol Bojot. Nu jualan saha? Biasanya di mana jualnya? Ada yang mau cimol Bojot tak? Meski jualan dari dalam rumah, uniknya cimol yang satu ini selalu didatangi pembeli dari bocil sampai orang dewasa. Pembeli anti sepi, semua menyerbu cimol Bojot. Ya, camilan pedas bukan sekedar cimol biasa, melainkan warisan khas dari Kampung Bojot, Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Pedasnya nampol karena bumbunya nempel banget ke aci yang kenyal. Saya nu acan, ya saya nu nak. Ajuar, Najuan, ya. Istimewanya lagi, cimol Bojot menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia loh. Belakangan memang viral dengan resep otentik turun-temurun. Dientik menjadi salah satu pelopornya. Dari dapur sederhana inilah ia meracik resep cimol Bojot sejak tahun 2000. Oh, ilmunya apa itu, Bu? Ditambah apa biar nggak meledak itu? Ini yang jadi ininya air yang harus mendidih melulu, yang harus mendidih sama sekali ya harus ini. Kalau misalnya nih mendidih cuma mendidih doang, ini pasti ini meledak lagi. Masih lama ini. Sampai kalis. Jadi panas bener. Pakai dulu tuh mendidih banget ya tuh. Aduh. Soal kecepatan tangan, gak usah diragukan deh. Dalam waktu kurang dari 10 menit saja, Dientik mampu membentuk 400 cimol Bojot. Skillnya memang gak kaleng-kaleng. Dalam sehari, lebih dari 1000 cimol Bojot dibuat. Tanpa balang batuan loh. Wow. Bukan hanya cimol, tareng alias tahu aci goreng juga diolah. Adonan utamanya sama dengan adonan cimol Bojot. Nah, yang membedakan adalah tambahan tahu kopongnya. Itu loh, tahu Sumedang yang sudah dikeluarkan isinya, lalu diisi adonan cimol kemudian digoreng. Sekilas mirip bakso tahu ya. Bedanya, ukuran tareng lebih kecil dan tekstur yang lebih kering tuh, Secret Lovers. Oh, jadi sengaja dibikin kecil tuh biar seluruhnya matang ya Bu ya. Oke. Terus ini juga nggak bakal meletup ya kan? Enggak. Karena kalau meletup saya takut. Agak ngeri juga harus digini, harus jauh-jauh begini ya. Oke. Ini kayaknya udah matang belum Bu? Bentar lagi. Perbedaan antara cimol biasa dengan cimol Bojot pada proses penggorengan. Cimol digoreng hingga kering sesuai selera, sedangkan cimol Bojot khas Garut digoreng setengah matang sehingga memiliki tekstur kenyal dan berminyak. Soal bumbu, kalau cimol biasa berupa bumbu tabur kering, sedangkan cimol Bojot ada tambahan minyak bawang juga chili oil. Atau 50.000. 20. Kurang. Kurang kan saya tadi banyak bercanda, itu bayar. Iya. Iya teteh. Kembali 1.000 Bu. Dibayarin nih. Ya. Amin. Amin. Hati-hati tehnya. Cari jodoh yang benar ya teh. Penamaan cimol Bojot bukan dari sang penjual, melainkan tercetus dari pembeli yang datang ke rumahnya di Kampung Bojot. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun merakyat. Dengan Rp1.000 bisa mendapatkan satu plastik camilan ini. Ya, segitulah. Oh gini 1.000 ya? Ya. Oh jadi dia satu sendok takaran sendok sayur. Ini 1.000 gitu ya. Kalau 2.000 berarti 2 kali? Ya, 2 kali. Ah, 2.000 kayak gini? Ya. Ah, ini 2.000.
Harga merakyat membuat cimol bojot banyak peminat. Tidak hanya masyarakat Garut, tapi juga Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Aci dan Garut memang dua kata yang tak terpisahkan. Selain cimol bojot, ada juga bakso aci. Meski tak pernah tercatat jumlahnya secara resmi, diyakini ada lebih dari 800 penjual bakso aci di Kota Dodol. Salah satunya Ferdi, pelopor bakso aci dengan bentuk yang tak biasa mirip tekwan Palembang. Masyarakat menyebutnya cirawang alias aci tulang rangu bawang. Jarang nih ya saya lihat bakso aci pakai merica ya. Tapi Harus pakai merica, jadi kenapa, Kang? rasanya lebih terasa gitu. Kayak bensin segala-galanya akan terasa kalau pakai merica. Memakai tambahan tepung sagu untuk adonan utama, Ferdi merasa kombinasi ini pas untuk menciptakan rasa kenyal bakso cirawang. Tapi boleh dibilang, tangan tahan panas adalah salah satu skill yang mutlak dimiliki para pedagang bakso aci. Soalnya, paduan tepung aci dan air panas bisa menentukan keberhasilan dalam mengolah aci. Terlalu banyak air membuat aci susah dibentuk. Tapi jika terlalu sedikit, adonan akan keras dan cepat retak. Jangan dulu dikasih air. Kalau dikasih air nanti kan ada yang pangset. Pangset itu apa ya? Pangset itu pangsitnya terlalu banyak. Pangset itu yang suka ada di bakso, Kang. Ada bakso pangset. Pangsit. Aduh, beneran dia mukulnya. Pangsit itu Gawat, namanya. gawat. Oke ya, pangset itu jadi kayak ngegumpal kan maksudnya? Benar. Penambahan tulang rangu ayam ataupun sapi akan menimbulkan sensasi renyah ketika digigit. Selain itu, rasa bakso aci juga seolah ada campuran dagingnya. Bentuk bakso yang tak beraturan sebenarnya muncul agar waktu produksi semakin cepat. Ini emang harus mendidih ya, Kang Ya ya? harus mendidih. Berapa derajat kira-kira? Wah, udah mendidih banget, udah mendidih. Oh, Baru dimasukin. berarti udah ngebluk-bluk ya? Ngebluk-bluk. Biar kenapa tuh? Biar harus Biar nggak buyar. Oh, biar nggak buyar. Banyak yang menyebut olahan bakso aci sudah ada sejak masa kolonial. Singkong yang marak ditanam dalam periode tanam paksa menjadi salah satu makanan pokok masyarakat Tatar Sunda, termasuk juga olahan adonan dari bahan tepung tapioka. Ini warnanya merah. Merah seperti apa, Kang? Merah delima. Mas Bibirmu. Merah delima. Ini merahnya dari Iya. ini, dari cengek. Iya, dari cabe ya. Cabe. Iya. Kalau orang Sunda itu cengek namanya. Cengek. Meski kini varian bakso aci semakin banyak, beberapa pedagang masih mempertahankan bakso aci tradisional. Salah satunya adalah Ceimas. Puluhan tahun resep bakso acinya tak pernah berubah, baik bahan-bahan maupun takaran aci dengan tepung terigunya. Tujuannya buat apa sih dikasih tepung terigu, Bu? Itu kan biar ada rasanya gitu ya, kenyal, kalau kenyal gitu sama empuk gitu. Oh, jadi pakai tepung terigu ya. Kalau aci doang nanti kayak cireng ya. Jadi Ya, apa? nggak bakalan jadi bulat-bulat gitu. Oh, jadi apa? Susah ya. Jadi susah ya, jadi jajar genjang. Wah. Dalam 1 menit, Imas bisa membuat hampir 100 bakso aci ukuran kecil yang bentuknya mirip seperti kelereng. Iya, berbeda dengan bakso daging yang biasanya langsung dimasukkan ke dalam air panas, bakso aci tradisional dibentuk dulu, baru direbus sekaligus. Meski tampak lebih sederhana, justru disinilah kesulitannya. Butuh pengalaman yang tidak sebentar supaya bentuk bakso aci bisa bulat sempurna. Itu diadonannya harus dadakan, pakai air mendidih gitu langsung. Jadi nggak ditaruh dulu. Nggak ditaruh dulu ya? Tadi ya nggak ditaruh dulu. Ya, boleh diaduk aja, Bu. Diaduk ya. Ini udah mengapung ya. Mengapung berarti tanda Udah matang. berbeda dengan kuah bakso lain yang cenderung ringan, kuah bakso aci sering disebut lebih berani karena punya sensasi rasa yang nendang. Sering disebut kuah micin karena umami yang kuat, bakso aci cocok untuk penyuka makanan pedas yang membuat hangat seluruh badan. Dengan semakin banyaknya olahan aci seperti cimol bojot ataupun bakso aci di Garut, ada satu hal yang tak berubah. Sejak dulu, masyarakat Kota Intan selalu piawai mengolah aci menjadi jajanan khas dan unik. Lewat tangan terampil dan resep turun-temurun, mereka punya skill khusus menakar adonan dengan tepat, meracik bumbu yang nendang, dan menjaga tekstur kenyal khas aci.
Sate, kuliner Nusantara yang sudah mendunia. Jauh sebelum gerobak dorong dan aplikasi pesan antar, sate pikulan sudah eksis sejak lama. Meski jadul, sate pikulan masih jadi favorit warga plus 62 loh. Kira-kira apa ya yang membuat sate ini tetap digemari? Kalau saya salah langkah, dia miring-miring. Tuh, bisa masuk ke rumah ibu-ibu tuh. Bukan ya. Salah. Sate. Jika pedagang sate Madura memiliki ciri khas dengan gerobak dorong dan bentuknya menyerupai perahu, berbeda dengan para pedagang sate tempo dulu yang menjual sate dengan cara dipikul. Para penjual sate pikulan masih bisa dijumpai bahkan di pinggiran kota Jakarta, seperti daerah Bogor, Depok, maupun Bekasi. Para pedagang sate pikulan biasanya terus bergerak mencari konsumen dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun jika sudah punya langganan, biasanya pedagang sate selalu singgah untuk menawarkan dagangannya. Seperti yang biasa dilakukan Wawan, pemilik usaha sate keliling di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sudah 20 tahun, Wawan berjualan sate pikulan keliling di daerah Bogor. Kebanyakan pedagang sate pikulan di Bogor bukan asli dari Madura, melainkan dari daerah Lewiliang, Kabupaten Bogor, termasuk Wawan dan keempat saudaranya. Dari kontrakan kecil inilah, Wawan dan keempat saudaranya membuat sate, bumbu kacang, dan juga lontong. Kalau di Madura kan namanya sate lalat nih ya. Kalau sate pikulan ini kenapa porsinya kecil-kecil gini, Pak? Kenapa alasannya? Ya terjangkau sama anak-anak, orang tua gitu. Oh gitu. Memang yang beli banyak anak-anak atau gimana? Kebanyakan anak-anak. Dan harganya memang murah ya, Pak ya? Iya. Gitu. Berapa ini satu ininya? 1000-an. Ih, 1000 rupiah. Jarang. Sate marangnya di Purwakarta udah 6.000. Persiapan berdagang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Lontong disiapkan paling duluan karena pembuatannya memakan waktu hingga 3 jam. Dalam sehari, Wawan biasa membuat sekitar 300 sampai 400 lontong. Ciri khas lontong sate pikulan dibungkus dengan daun pisang dan bentuknya memanjang tanpa tali pengikat maupun tusuk gigi. Penempatan lontong di wajan harus diatur ya Secret Lovers agar ketika dikukus, isian lontongnya tidak keluar. Sembari menunggu lontong matang, proses selanjutnya adalah menyiapkan daging dan kulit ayam bahan sate. Tusukan sate yang dipakai berbeda dengan tusukan sate ayam Madura. Khusus sate pikulan, tusukan satenya lebih tipis namun runcing. Hal ini menyesuaikan dengan potongan daging dan kulit ayam yang tidak terlalu besar. Daging ayam yang dipakai adalah bagian dada. Dada ayam sudah direbus setengah matang, setelah itu baru dipotong lebih kecil. Ada triknya ternyata, potongan daging dan kulit posisinya tak bisa ditempatkan sembarangan. Ada ukuran dan urutan tertentu, agar daging satenya terlihat besar. Cara seperti ini bisa membuat pedagang lebih irit dan tentunya bisa menarik keuntungan lebih besar. Boleh tahu nggak, ini terbuatnya dari apa aja sih, Pak? Dari rotan. Rotan. Terus kayunya kayu apa yang dipakai? Kayu cempaka. Oh, kayu cempaka. Kalau kayu cempaka itu kayu yang jenisnya dia ringan tapi kokoh. Iya. Beda sama jati, kalau jati pasti kuat. Kalau cempaka memang tidak sekuat jati, tapi dia ringan. Makanya kayak gini lumayan bisa diangkat ya. Biasanya saya nggak kuat ngangkat, tapi dia ngangkat tuh. Dia bisa tuh kayak gini kan. Tuh kan. Wah. Kayak fitness. Pukul 2 siang, Wawan mulai bersiap. Semua bahan-bahan mulai dari lontong, sate, arang, serta peralatan untuk pembakaran disimpan rapi dalam kotak pikulan. Dalam sehari, biasanya Wawan membawa sekitar 350 tusuk sate dan 70 lontong. Dengan rute berjualan di daerah Ciseeng, Kemang, sampai Parung. Kelihatannya sih pikulannya tidak seberat pikulan bakso maupun pikulan cuanki ya. Saya coba aja deh. Cuman karena dia miring, ini lebih tinggi, lebih besar daripada di belakang. Jadi kita harus hati-hati. Karena goyangannya itu ini banget Pak ya, kenceng banget ya Pak. Tuh. Jadi kalau nggak salah, kalau saya salah langkah, dia miring-miring. Tuh, bisa masuk ke rumah ibu-ibu tuh. Bukan ya. Salah. Saking miring mau ke rumah ibu-ibu. Aduh,
bener-bener nih capek dipegel, berat juga. Aduh Gusti ya. Teh sate. Ya, walaupun saya bisa angkat, tapi tetap ya ada batasnya. Oke. Nah, kesulitannya ketika berjalan terkadang pikulannya bergoyang. Itu yang bikin tidak seimbang. Kalau bagian atas kayu tidak dipegang, bisa membuat pikulannya terlempar ataupun jatuh. Waduh, bisa bahaya tuh. Pikulan sate terlihat sederhana, namun memiliki rahasia tersembunyi. Kalau dilihat sekilas, kedua pikulan satenya terlihat sama. Padahal kalau dilihat lebih seksama, pikulan depan dan belakang berbeda ukuran loh. Yaps, bagian depan lebih besar dan tinggi dibandingkan pikulan yang satunya. Jadi kenapa ini dibikin agak miring ya? Ini miring nih, karena ini lebih besar, ini lebih kecil pikulannya. Sengaja dibuat berbeda, karena kalau misalkan dibuat sejajar atau sama besarnya, dia suka kena kaki sama ini ya Pak ya, belakang, bagian belakang ya. Lagi gini-gini, kena, gini-gini, kena gitu. Itu mah goyang dong. Ternyata yang berbeda tidak hanya pikulannya, melainkan satenya juga. Ukuran sate pikulan relatif lebih kecil dibandingkan sate Madura pada umumnya. Eits, tapi jangan salah. Walaupun satenya kecil, tapi banyak pelanggan setianya loh. Tuh, lihat. Baru saja mangkal, sudah banyak yang beli. The real favoritnya anak-anak Ciseeng, Kabupaten Bogor. Kenapa kesukaannya para anak-anak? Karena harganya murah. Tadi ini beli berapa? 3.000. Satenya satu, lontongnya 2. Oke, ini saya potong-potong. Dipakai bambu kacang nggak? Pakai ya? Oke. Ini memang dia suka jajan-jajan gini ya. Kenapa suka beli sate di sini? Murah? Iya. Hah? Iya. Enak juga. Iya, belinya 3.000, kali-kali ceban gitu. Emang nggak dikasih jajan? Kasih 1.000 ya? Iya. Jangan main PS mulu makanya. Ya, ini 3.000 kan? Pakai kecap nggak? Pakai kecap ya. Biasanya satu porsi isinya 8 tusuk dan 2 lontong, dibanderol seharga Rp10.000. Tapi kalau tanpa lontong, satu porsi isinya 10 tusuk sate seharga Rp10.000. Harga satuan sate maupun lontong ramah di kantong, yaitu Rp1.000 saja. Apalagi khusus pembeli anak-anak, Wawan tidak mematok harga per porsi. Walaupun ada yang beli hanya 4.000, 2.000, bahkan Rp1.000 pun tetap dilayani. Dengan harga yang relatif murah, sate pikulan makin digemari pelanggan, terutama anak-anak maupun ibu-ibu rumah tangga. Nah, karena banyak anak-anak yang ngumpul, saya mau kasih tantangan. Ayo, siapa yang berani? Oke, siapa yang mau sate? Tapi nggak boleh, ada syaratnya, ada tantangannya. Mau nggak? Yang menang sweet sama saya gratis sate. Siapa yang mau? Kalau menang dapat sate bebas. Mau berapa ya? Kalau kalah beliin es. Ya bener ya. 1, 2, 3. Wah, kalah lagi. Ya udah beli sate. Berapa? 5.000 ambil. Siapa lagi? Oke, kamu. Kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana esnya? Beli dulu. Oh, beli dulu. Ya udah, sudah beli. Wah, ternyata banyak yang menang Secret Lovers. Kalau gini sih bisa jebol dompet. Tapi nggak apa-apa. Yang penting anak-anak merasakan kenikmatan sate pikulan. Kunci kelezatan sate ayam milik Wawan terletak pada proses membakarnya. Proses pembakaran dilakukan 2 kali. Sate mentah dibumbui terlebih dahulu, baru kemudian dibakar. Setelah setengah matang, sate kembali diberi bumbu dan dibakar lagi hingga matang. Setelah matang, baru dicampur dengan bumbu kacang yang kental dan kecap manis. Tuh lihat, anak-anak pada suka kan dengan rasa satenya? Sate! Sate!